Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sika Mutazam dengan NIK Mahir 015. Saya dari Muklau A. Jadi pada kali ini saya ingin melakukan mengenali olah data ekosistem lamun di pantai Alang-Alang. Nah, langsung saja di sini kita bisa mengisi yaitu pantai Alang-Alang. Nah, untuk nama penguatan nama kalian dengan 35 akhir kalian. Terus di sini buat tanggalnya itu tanggal sekarang aja 23 April 2026. Untuk waktunya ini kita ada di untuk tanggal ini disamakan dengan kemarin berarti 22 April. Dan untuk waktunya juga disamakan 12 pukul 36 WIB. Nah, di sini untuk cuaca saat itu dia hujan. Nah, untuk mangrove itu ada, untuk penduduk itu tidak ada ya, karena kan sekarang pendataan atau perairan. Nah, untuk kedalaman itu berada di 80 hingga 100 meter. Untuk sungai di daerah itu tidak ada. Nah, untuk dermaga tidak ada, tapi untuk aktivitas atau tropogenik itu ada. Oke, setelah kalian sudah menamakan dari identitas kalian bisa langsung menghitung dengan average dan jadi kotak 1 kotak 4 kalian buat aja. Terus dari sini tinggal kalian gang. Oke, kalian bisa melakukan hal yang sama hingga semua jenis lamunnya itu terisi. Oke. Terus ke Talasi Hemtuji. Terus langsung ke Oceana Charulata. Dan untuk di samping ini seperti CR, simulasi Rotten Data itu tidak ada. Terus ada Halo Villa juga ada. Di sini ada Halo Villa Universe. Ada Halo Villa Universe. Ini kita pakai average. Salah. Terus di sini dan lagi buat Halo Villa. Ada Halo Villa Vinifolia. Nah, terus selanjutnya kita bisa menghitung rata-rata dari bentukan makroalganya.
kalau misalkan udah, kita bisa lanjut ke rata-rata dari bentukan lamun, bentukan makroalga, dan juga bentukan repeat. Ini rumusnya juga sama. Oke, nah untuk ini kita pakai rumus TD STDEF titik P. Terus kita kali dari atas ke bawah. Nah, terus ini kita juga menghitung di makroalganya. Oke. Nah, terus selanjutnya kita bisa hitung pakai STDEF titik I. Oke. Nah, di sini juga pakai average buat penutupan efektifnya. Nah, terus ini juga nah, kemudian kalau misalkan udah semua keisi, kita bisa langsung ke nilai IKL-nya, yaitu nilai indeks kesehatan lamun. Nah, terus ini kita ngitung komposisinya jenis lamun itu ada berapa. Misalnya di sini ada yang ada di halaman 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita kasih lagi teman. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cuma ada 5. Terus nilai maksimum itu biasanya ada 9. Terus buat persentase depan lamun yang dianggap itu ada 29,1. 29,1. Terus buat nilainya itu maksudnya 100. Buat transparasi air atau kejernihan itu tadi kita dapat 1. Maksudnya itu 2. Terus buat persentase penurunan makroalga dapat di 6,53. 6,53. Terus nilai 100 buat persentase tutupan efektifnya yang dia mati itu 17,36. Ya, 6 ininya 100. Oke, nah setelah itu kita menghitung dari rumus intikalnya teman-teman, sama dengan buka kurung ST yang nilai itu terus sama ini tutup kurung kali 0,2 terus ditambah buka kurung CT dibagi sama K tutup kurung kali 0,2 terus tambah buka kurung ini transparansi air dibagi sama yang urel, terus buka kurung kali 0,2 ditambah buka kurung 2 kali 1 min ini per ini, terus buka kurung kali 0,2 ditambah. Nah, terus di sini tinggal kali 0,2.
Kalau sudah kita enter aja. Ini buat nilai IPA-nya. Nah, terus ini kita kasih di bawah. Nah, terus ini buat kategorinya. Ini persentase tutupan lamut yang diamati. Persentase tutupan itu kita dapat 29,1. Berarti tutupan sedikit atau tidak sehat. Nah, terus buat kategori airnya kita buat dapat ya 1. Buat airnya 1 berarti keruh. Nah, terus buat persentase tutupan makroalganya 6,53 berarti dia sedikit. Nah, terus FPV-nya dia ada di 17,36 di bawah 50, di bawah 20%, berarti kategorinya sedikit. Nah, terus kalau misalnya udah kita ke indeks ICAL-nya ini dapat di 0,6, berarti dia ada di bawah 0,62, berarti dia masuknya sedang, statusnya itu sehatnya sedang. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa di kondisi pantai alang-alang itu persentase tutupan lamonnya itu dia sangat dikit gitu, melainkan tidak perairannya itu tidak sehat. Terus di sini perairannya juga keruh, tutupan makroalganya juga sedikit, dan juga FVP-nya juga sedikit. Dan indeksnya itu dia menunjukkan sedang bahwa perairan tersebut itu tidaklah kuranglah cocok bagi spesies-spesies yang rentan terhadap penyakit gitu. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.